Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini Rabu 20 April 2022, Ariska hadir menemani Anda di live update spesial Ramadan. Seperti biasa, Ariska akan memberikan sejumlah rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska akan memberikan rekomendasi tempat ngabuburit asyik di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada sejumlah tempat menarik, Tribuners. Ada satu di antaranya ada Kota Tua Kopi. Kota Tua Kopi ini merupakan sejumlah tempat nongkrong yang menawarkan pengalaman ngopi sembari menikmati nuansa sejarah. Selain itu, ada beragam menu yang bisa Tribuners nikmati dengan harga yang terjangkau. Untuk melihat keindahan atau keunikan tempat ini, kita sudah terhubung dengan Robin Abdel Ramadan dari Tribun Lombok. Silahkan, Robin. Ya, selamat siang Mbak Ariska. Itu adalah kondisi atau gambaran dari Kota Tua Ampenan, Kota Mataram, bahwa Kota Tua Ampenan ini salah satu kawasan yang sangat tua, bisa dikatakan seperti itu karena dibangun pada paruh abad 18. Dulunya Kota Tua Ampenan ini menjadi salah satu pintu masuk untuk menuju Lombok, karena di sana ada sebuah pelabuhan tua yang menjadi pintu masuk ke para orang-orang dari berbagai negara seperti Arab, Tionghoa, Melayu, bahkan Bugis. Jadi di Kota Tua Ampenan ini juga hidup penduduk-penduduk dengan corak yang multikultural. Nah, semua orang yang berada di sana itu punya ras-ras yang beragam, tergantung ganggang tempat mereka tinggal. Misalnya ada gang Arab, ada gang Tionghoa, ada gang Melayu, dan segala macamnya. Nah, di tengah-tengah penduduk itu ada sebuah kedai kopi namanya Kota Tua Kopi yang berdiri sejak tahun 2017-an. Jadi pemiliknya itu namanya Mas Ebi. Dia sebelumnya kuliah di Bandung, kemudian memutuskan untuk kembali ke Mataram, tepatnya di tempat dia besar dulu, yakni di Ampenan, untuk membangun sebuah kedai kopi. Jadi dia ini memang memutuskan untuk kembali dengan kesadarannya sendiri untuk membangun kedai kopi dan menghidupkan kembali Kota Tua Ampenan, karena menurutnya dibandingkan kota-kota tua yang ada di daerah lain, Kota Tua Ampenan salah satu kota tua yang rasanya membutuhkan inovasi yang lebih. Karena itu dia membawa satu kebudayaan baru dengan menghadirkan Kota Tua Kopi ini dengan menawarkan pengalaman ngopi dengan balutan nuansa sejarah di Kota Tua Ampenan bagi para pengunjungnya. Begitu Mbak Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasinya Robian dari Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Tribuners, bulan suci Ramadan kerap dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk berbagi. Begitu pula dengan PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 10 yang mengadakan rangkaian kegiatan safari Ramadan. Kegiatan ini berupa berbagi sembako ke sejumlah orang Tribuners. Tak hanya sehari, namun kegiatan ini berlangsung selama sepekan terakhir. Dan sebelumnya, PT Pertamina telah berbagi sembako ke seluruh wartawan yang ada di Tarakan. Dan kegiatan serupa juga dilakukan dengan menyasar panti asuhan serta pondok pesantren yang ada di Tarakan. Nah, seperti apa kegiatan ini? Kita sudah terhubung dengan Andi Pauziah dari Tribun Kaltara yang akan melaporkannya untuk Anda. Baik, rekan Ariska, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi Pausiah melaporkan langsung dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Iya benar, selama beberapa hari terakhir PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 10 sudah melakukan rangkaian kegiatan safari Ramadan, di mana sehari sebelumnya kemarin, tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 kemarin, PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 10 berbagi sembako bersama wartawan. Selanjutnya juga kemudian turut hadir dalam hal ini langsung oleh General Manager Zona 10 PT Pertamina Hulu Indonesia, Bapak Juzwanto. Dan
sebelumnya Bapak Judwanto juga sudah berkunjung ke beberapa lokasi wilayah kerja PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 10. Kemudian kegiatan selanjutnya pada hari Selasa kemarin 19 April 2022 kembali kegiatan serupa dilaksanakan dan kali ini menyasar panti asuhan serta pondok pesantren yang ada di Kota Tarakan. Dalam hal ini total ada sekitar 4 panti asuhan dan 1 pondok pesantren yang disasar oleh Pertamina Hulu Zona 10. Dikatakan dalam sambutannya sendiri, dikatakan Bapak Isrianto Kurniawan, Tarakan File Manager, memang agenda safari Ramadan ini sudah dilangsungkan selama beberapa hari dan diakuinya juga sebelumnya rangkaian yang sudah dilaksanakan diantaranya sudah melaksanakan kegiatan bazar murah, kemudian ada khatam Quran dan berbagai kegiatan lainnya termasuk juga menyasar anak yatim piatu yang ada di panti asuhan dan yang ada di pondok pesantren. Adapun panti asuhan dan pondok pesantren kemarin yang sudah diberikan bantuan diantaranya panti asuhan Al Kausar yang ada di Kabupaten Nunukan, kemudian ada panti Duafa Kampung 1 Kota Tarakan, lalu ada panti Berkah Rahim yang berada di Kota Tarakan, kemudian ada panti asuhan Mawadah Warohmah Kota Tarakan, dan terakhir pondok pesantren Hujan Assalam juga ada di Kota Tarakan. Bapak Isran mengharapkan pemberian santunan yang diberikan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penerima. Kemudian turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Bapak Juzwanto, General Manager atau GM Zona 10 PT Pertamina Hulu Indonesia. Di sini memang kegiatan safari ini memang sudah sangat lama diagendakan dan baru kemarin bisa dilaksanakan dan bisa bertemu dengan seluruh pekerja Pertamina dalam rangka melakukan silaturahmi. Dan juga kemarin dilaksanakan kegiatan buka bersama. Dikatakan Bapak Judwanto setelah ia melihat kondisi kantor Pertamina yang ada di Kota Tarakan, menurutnya sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan cukup baik. Dan ia berharap, ia juga yakin dan optimis di bawah kepemimpinan Bapak Isrianto dan juga tentunya support dari seluruh elemen di file Tarakan bisa tercapai dengan baik. Dan ia berharap tetap ada sinergi, konsistensi, dan kekompakan bersama tim dalam rangka mencapai target-target yang sudah diberikan oleh pemerintah. Demikian rekan. Baik, terima kasih laporannya rekan Andi Pauzia, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi Andi juga sempat berbincang dengan Aminah selaku pengelola Panti Asuhan Berkah Ar-Rahim. Berikut liputannya. Gimana nih perasaannya setelah dapat bantuan? Kami sangat senang sekali mendapat bantuan dari pihak Pertamina. Ini yang bisa membantu kami dan anak-anak untuk biaya tambahan operasional panti kami. Alhamdulillah kami sebagai pengurus mengucapkan juga terima kasih atas berbagi dari pihak Pertamina. Mudah-mudahan Pertamina selalu sukses ke depannya. Rencananya uangnya akan digunakan untuk apa aja ini, Bu? Nah, kalau untuk uangnya ini karena panti kami itu bergerak di bidang pendidikan, jadi uang ini akan kami gunakan untuk keperluan membantu sekolah anak-anak. Hari ini yang diberikan bantuan berapa, Bu, jumlahnya? 2 juta. 2 juta ya? Iya, alhamdulillah. Ini setiap tahun Kak, Bu, diberikan atau pertama kali diberikan? Dari Pertamina. Kayaknya setiap tahun-tahun tadi kita juga sudah dapat dari Pertamina. Kalau tahun kemarin berapa, Bu? Kalau tahun kemarin saya sudah lupa ya berapa tuh. Atau jumlahnya kurang lebih sama? Ya, kurang lebih. Kalau yang sekarang ini, Bu, sebenarnya kalau dari panti sendiri kebutuhannya apa aja nih, Bu, yang sebenarnya masih dibutuhkan? Kebutuhan panti. Iya. Kalau kebutuhan panti ya mungkin bervariasi, tapi kalau menurut saya kebutuhan
kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain tuh sudah banyak lah, hamba-hamba Allah juga datang untuk kebutuhan sembako dan lain-lain itu alhamdulillah dapat dari donatur-donatur. Dan Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda untuk berburu takjil di Gedung Perpustakaan Kabupaten Mesuji. Pasalnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip sengaja menggelar pasar beduk Ramadan di sana. Ada sebanyak 36 pelaku UMKM di Mesuji yang turut meramaikan pasar beduk tersebut. Jadi bagi Tribuners yang ada di kawasan Mesuji bisa langsung berburu takjil di sana saat jelang berbuka puasa. Nah, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 19 hingga 21 April 2022, Tribuners. Bagaimana suasananya akan disampaikan langsung oleh Rangga dari Tribun Lampung. Silahkan, Rangga. Baik rekan Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi memang tepatnya pada hari Selasa kemarin ya, hari Selasa 19 April 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji menggelar Bazar UMKM Pasar Beduk Ramadan 2021 yang digelar di gedung halaman depan Gedung Perpustakaan Kabupaten Mesuji. Jadi acara Bazar UMKM ini berlangsung selama 3 hari, dari hari Selasa kemarin sampai dengan hari Kamis esok, tepatnya di tanggal 21 April 2022. Dan menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji menggelar Bazar UMKM ini menjadi salah satu program dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi rekan Ariska dan Tribuners, bisa saya jelaskan juga, untuk saat ini memang perpustakaan bukan hanya sebatas menyimpan buku saja di gedung ya, tetapi bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat, dan salah satunya ini adalah kegiatan Bazar UMKM. Dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat ini seperti Bazar UMKM diharapkan menambah wawasan atau literasi bagi para pedagang tentunya, yang diharapkan nanti itu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM. Begitu rekan Ariska dan Tribun. Baik, terima kasih atas informasinya Rangga dari Tribun Lampung. Tadi Rangga juga sempat melakukan wawancara dengan Yoga selaku PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten. Berikut liputannya. Nama saya Yoga, alhamdulillah saat ini diberikan amanah selaku PLT Kepala Dinas di Pusat. Oke, nah ini kalau dari temanya kegiatan ini kegiatan apa? Ya, kita rencananya hari ini kita mengadakan Bazar UMKM. Jadi kita memperkenalkan produk-produk UMKM dari masyarakat Mesuji. Kita bantu untuk bisa kita jual belikan di sini supaya dikenal sama masyarakat kita. Oh gitu. Ya. Kalau untuk partisipasi pelaku UMKM-nya itu ada berapa? Kurang lebih sekitar 36. 36 ya? Iya. Oke. Nah ini kan agak menarik, ini di Dinas Perpustakaan dan Arsip ya? Ya. Tapi penyelenggaraannya UMKM nih. Ya. Kenapa bisa begitu Pak? Jadi gini, sekarang ini perpustakaan itu sudah berubah Mas, sudah bertransformasi melalui dengan kita ada namanya program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan itu sekarang menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk meningkatkan literasinya. Kedepannya harapannya kita itu bisa meningkatkan kesejahteraannya, seperti itu. Jadi menambah wawasan untuk meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Oh ya, untuk kegiatan Bazar ini atau Pasar Ramadan ini itu sampai hari apa? Kita laksanakan sampai besok hari Kamis. Iya, 3 hari. Selanjutnya, Rizka akan memberikan rekomendasi ngabuburit yang menarik untuk dikunjungi di Bandar Lampung. Ada Lembah Bukit Kemiling Permai, Tribuners. Di sana, Tribuners bisa mencoba berbagai wahana menarik sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba. Anda juga bisa bersantai sembari menikmati hamparan sawah yang dikelilingi bukit. Untuk mengetahui lebih detail objek wisata ini, ada Joviter Husin dari Tribun Lampung yang akan menggambarkannya untuk Anda. Silahkan, Joviter.
Baik, Ariska, dapat saya sampaikan untuk Lebah BKP ini berada di Forum Bukit Miling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Lokasi wisata ini baru dibuka sejak awal Ramadan kemarin. Ini merupakan spot wisata sekaligus untuk ngabuburit bagi warga sekitar. Untuk tiket masuk sendiri, pengunjung dikenakan biaya 15.000 dengan sejumlah wahana yang telah disediakan seperti sepeda air, kolam pemancingan ikan, dan juga ada wisata berkuda. Untuk jam operasional sendiri selama bulan Ramadan ini dibuka mulai pukul 2 sore hingga pukul 9 malam. Namun pada hari biasa atau setelah Ramadan bakal buka dari pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekomendasi dan informasinya Joviter dari Tribun Lampung. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan namanya hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk beradaptasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan namanya hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya. Betul kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya. Betul kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya. Betul kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Tribuners, berbuka bersama menjadi agenda yang tak boleh terlewatkan saat bulan Ramadan. Nah, di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, ada satu tempat menarik yang cocok digunakan untuk lokasi berbuka bersama, yakni di Pusat Kuliner Malam Terminal Lawang Kuari, Sekadau Tribuners. Dan saat bulan Ramadan, tempat ini menjadi favorit untuk buka bersama. Tentunya di sana ada beragam pilihan menu yang bisa dinikmati dengan harga yang cukup ramah di kantong. Bagaimana suasana bukber di sana akan dijelaskan oleh Marpina Sindika Wulandari dari Tribun Pontianak. Silahkan Marpina. Iya, terima kasih Ariska. Nah, memang di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat ini terdapat satu tempat yang memang menjadi pusat kuliner malam di Kabupaten Sekadau, namanya itu di Terminal Lawang Kuari Sekadau. Nah, lokasinya ini memang berada di terminal karena Terminal Lawang Kuari Sekadau inilah tempat yang paling luas dan memang sudah sejak lama digunakan sebagai lokasi untuk kuliner malam. Nah, di setiap bulan Ramadan, lokasi ini tentunya juga lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama untuk berbuka puasa. Nah, di sini terdapat sekitar 50-an gerobak, itu berbagai jenis jualan, mulai dari makanan ringan, seperti gorengan, kemudian yang berat, seperti lamongan dan sebagainya. Nah, di sini pilihannya juga murah-murah, biasanya itu mulai dari 10.000 hingga 35.000 per porsi. Nah, di sini juga disediakan kursi-kursi atau meja-meja santai outdoor bagi pengunjung yang ingin makan langsung di terminal. Nah, Oh, kalau kakak sendiri buka puasa kali ini dengan siapa aja? Oh, udah sering kakak buka puasa di sini atau baru kali ini? Beberapa kali sih, udah ada 3 kali. Oh, berarti selain suasananya enak, apa juga nih kak? Atau pilihan menu lebih banyak gitu? Iya. Oh. Karena lebih praktis juga kan daripada di rumah capek. Oh iya. Gimana kak? Karena lebih royal di sini ya, semuanya mau jadi beli. Oh. Di rumah kan seadanya. Oh siap. Izin kak, nama siapa? Saya Linda Wahyuni. Linda Wahyuni. Tinggal di? Tinggal di SP2MJP. Oh. Tribuners, untuk memastikan stok darah selama bulan Ramadan, PMI Kabupaten Sanggau menggelar safari Ramadan berdonor di sejumlah masjid. Pasalnya, kegiatan ini memang rutin diadakan setiap tahun, Tribuners. Namun saat ini pelaksananya sedikit berbeda karena dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, panitia juga menyiapkan bingkisan sembako bagi para pendonor, baik di masjid-masjid ataupun di UDD PMI. Bagaimana pelaksananya akan disampaikan oleh Hendri Cornelius dari Tribun Pontianak. Silahkan Hendri. Ya, halo Ariska. Dapat kami sampaikan bahwa Safari Ramadan Berdonor PMI Kabupaten Sanggau ini merupakan agenda rutin tahunan PMI Kabupaten Sanggau. Dan di bulan Desember nanti juga akan dilaksanakan Safari Natal Berdonor. Nah, untuk tahun 2002 ini Safari Ramadan Berdonor tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di bulan Ramadan tahun 2022 ini, Safari Ramadan Berdonor dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022. Lokasinya itu ya di beberapa masjid dan ruang atap UDD PMI Kabupaten Sanggau. Safari Ramadan Berdonor ini bertujuan untuk memastikan pelayanan darah selalu berjalan dan stok darah di UDD PMI Kabupaten Sanggau selalu tersedia. Kemudian juga melalui Safari Ramadan Berdonor ini, panitia berusaha untuk mendapatkan 200 kantong darah, mengingat
permintaan akan kantong darah tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu diimbau kepada masyarakat atau untuk berperan serta dalam kegiatan ini untuk mendonorkan darahnya. Dan menariknya juga bagi pendonor juga disiapkan bingkisan sembako. Selain extra fooding yang memang rutin diberikan kepada pendonor, panitia juga menyiapkan bingkisan sembako berupa minyak goreng, gula, susu kental manis. Sekian, Ariska. Baik, terima kasih laporannya Hendri. Dan tadi Hendri juga sempat melakukan wawancara dengan Dr. Yuliana Yuli Excelensia selaku Ketua Panitia Safari Ramadan Berdonor PMI Sanggau. Berikut liputannya. Untuk Safari Ramadan Berdonor tahun 2022 ini kita laksanakan memang di bulan puasa ini untuk menarik para pendonor yang mungkin pada awalnya takut untuk berdonor darah di bulan puasa. Nah, kita memiliki target sebanyak 200 pendonor yang nantinya akan mendonorkan darah di kegiatan ini. Nah, untuk menghargai, untuk memberikan apresiasi kepada mereka, UDD PMI Kabupaten Sanggau juga menyiapkan bingkisan berupa sembako, berupa minyak goreng, gula, dan kental manis, di samping dengan ekstra puding yang memang sudah rutin kita berikan kepada para pendonor. Nah, semua ini kita laksanakan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sanggau. Targetnya 10 masjid, sudah dimulai dari tanggal 11 April dan nanti akan berakhir di tanggal 21 April. Tribuners, pemerintah Kota Bogor mengadakan wisuda bagi 1.500 santri yang tergabung dalam program Bogor Mengaji. Kegiatan ini diikuti oleh segala usia dan berlangsung di Gedung Olahraga Indoor Gor Pajajaran Bogor, Tribuners. Adapun tujuan dibentuknya program ini yakni untuk memberantas buta aksara Al-Quran di Kota Bogor. Terkait bagaimana pelaksananya akan disampaikan oleh Renaldi dari Tribun Bogor. Silakan Renaldi. Ya, baik Ariska, selamat sore. Jadi pemerintah Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 9 April 2022 kemarin mengadakan wisuda untuk guru ngaji sebanyak 1.500 guru ngaji. Jadi gelaran itu digelar di Gedung Olahraga Indoor atau di Gor Pajajaran Bogor yang tepat di Jalan Pemuda, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi dalam program ini memang bertujuan untuk memberantas buta aksara dari Al-Quran. Jadi untuk program ini juga memang targetnya tidak hanya orang tua atau lansia saja, tetapi untuk anak-anak muda juga. Dan untuk selanjutnya di tahun selanjutnya itu akan lebih difokuskan kepada anak-anak muda, tidak hanya orang tua atau lansia saja. Jadi menurut kemarin saya sempat wawancara dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, untuk program ini rencananya memang akan lebih ekstra lagi menggait anak-anak muda, dan ini berasal dari 6 kecamatan yang berada di Bogor, yaitu Bogor Utara, Selatan, Barat, Timur, Tengah, dan Tanah Sareal. Dan di setiap masing-masing kecamatan tersebut itu mereka mengirimkan 30 guru ngaji. Jadi 15 orang dari laki-laki dan 15 orang lainnya jadi dari perempuan. Dan untuk awalnya dari program guru ngaji ini sendiri memang antusiasnya terlihat sangat besar, dengan pendaftar mencapai 2040 pendaftar, tetapi hingga waktu sudah kemarin peminatnya menjadi berkurang dan menjadi 1.500. Jadi untuk program tahun depan sendiri memang masih menggunakan program yang sama dengan menggunakan 30 orang dari masing-masing setiap kecamatan. Seperti itu, Ariska.
Baik, Renaldi, itu tadi laporan dari Renaldi terkait pelaksanaan wisuda guru ngaji. Terima kasih, Renaldi. Tribuners Pantai Kelan Kuta bisa menjadi lokasi ngabuburit yang berbeda di Bali. Di pantai ini, Tribuners bisa melakukan berbagai aktivitas menarik, mulai dari melihat sunset, naik unta, berburu seafood yang lezat, dan masih banyak lagi tentunya. Bahkan saat ngabuburit di pantai ini, Tribuners juga bisa melihat aktivitas para nelayan saat melaut. Selain itu, kegiatan di lokasi pantai karena lokasi pantai berada dekat dengan Bandara Ngurah Rai, Tribuners juga bisa melihat pesawat terbang, landing atau take off di bandara. Bagaimana suasana ngabuburit di sana akan disampaikan oleh reporter Tribun Bali, Arini Valentia Kusni. Silahkan, Valentia. Halo, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuners. Betul, Pantai Kelan ini menjadi salah satu tempat destinasi favorit yang baru di kawasan kita. Nah, Pantai Kelan ini sendiri lebih tepatnya berada di Desa Adat Kelan, Tuban, Badung, Bali. Nah, untuk memasuki kawasan Pantai Kelan ini, Tribuners hanya membayar parkir saja, yaitu Rp2.000 untuk sepeda motor dan juga Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, di sini bisa menjadi salah satu spot terbaik untuk melihat sunset, karena di daerah Pantai Kelan ini merupakan satu garis pantai dengan Pantai Pedonganan Jimbaran, dan itu view sunsetnya bagus banget. Dan ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi tempat ngabuburit baru selama Ramadan. Karena apa? Di sepanjang Pantai Kelan terdapat beberapa warung menjajakan seafood yang masih segar seperti udang, kemudian kerang, ikan bakar, dan lainnya. Dan di sini juga tanpa harus membeli di beberapa warung tersebut. Jadi Tribuners hanya membeli di beberapa pedagang, kemudian juga bisa minta tolong untuk dibakarkan. Nah, uniknya di Pantai Kelan ini kita bisa melihat landing ataupun terus bisa menikmati sunset, kemudian juga bisa menikmati view pesawat terbang jika sedang landing maupun take off. Dan di sini juga tersedia wahana seperti permainan unta, yaitu 30 menit dibanderol Rp150.000. Dan di sini juga Tribuners bisa melakukan aktivitas seperti bersantai dan juga berenang, karena memang laut di Pantai Kelan ini tidak terlalu pasang, jadi aman buat Tribuners. Begitu rekan kita. Baik, Valentia. Tribuners, itu tadi rekomendasi dari Valentia. Jadi bagi Tribuners yang bingung mencari lokasi ngabuburit di Bali, bisa langsung ke Pantai Kelan Kuta ya. Dan Tribuners, masih ada informasi menarik lainnya, namun kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Kan sudah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Ariski di sini untuk strateginya? ya, kalau saya sendiri di Gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah
yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk pengatasi akan sulit. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk pengatasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk pengatasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Dan selanjutnya kita beralih ke Bogor Tribuners. Ada Leweng Geledegan Ekolodge Bogor di sana. Tempat ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk buka bersama dengan keluarga ataupun kerabat ya. Di sini Tribuners bisa berbuka dengan beragam menu lezat sembari menikmati udara segar dan memandang keindahan puncak Gunung Salak. Dan menariknya,
Selama Ramadan ini, Lowong Geledekan Ekolodge menawarkan promo khusus buka puasa. Ada apa saja promonya akan disampaikan oleh Hieronimus Rama dari Warta Kota. Silahkan Rama. Baik, selamat sore Ariska dan Tribuners. Selama Ramadan ini, Lowong Geledekan Ekolodge yang berada di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, menyiapkan promo buka puasa berupa makanan tajil, terus makanan-makanan enak dari berbagai penjuru Nusantara, dan juga makanan penutup yang tentu saja bisa memuaskan dahaga dan lapar dari Tribuners sekalian setelah seharian berpuasa. Nah, promo yang ditawarkan oleh Lowong Geledekan Ekolodge adalah hanya dengan membayar Rp80.000, Anda sudah bisa makan sepuasnya di situ bersama dengan keluarga. Rp80.000 per orang. Anda bisa membawa keluarga atau teman untuk menikmati makanan sambil menikmati keindahan dari puncak Gunung Salak, karena resort ini persis berada di kaki Gunung Salak. Jadi Anda bisa menikmati terbenamnya matahari ke kaki Gunung Salak sambil menikmati udara segar dan menikmati berbagai hidangan lezat yang berada di dua restoran yang berada di Lowong Geledekan Ekolodge ini. Nah, selain promo buka puasa, Lowong Ekolodge juga menawarkan promo kamar selama bulan Ramadan ini, yaitu hanya dengan membayar 50% atau Rp550.000, Anda bisa menginap di sini bersama keluarga. Jadi sini ada 3 tipe lodge atau tenda untuk glamorous camping atau camping mewah. Ada tipe A yang berisi 2 orang, tipe B berisi 3 sampai 4 orang, dan lodge C yang berisi 6 orang. Jadi di sini Anda bisa membawa keluarga dengan menikmati promo yang saat ini diberikan selama Ramadan, yaitu hanya membayar Rp550.000. Sementara harga normalnya itu mulai dari 1,2 juta per malam untuk glamping di sini. Demikian Ariska. Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Dan Tribuners, tadi Rama juga melakukan wawancara dengan Sumantri selaku Sales Marketing Lodge Geledekan Ekolodge di Bogor. Berikut liputannya. Intinya sendiri buat wisatawan atau pengunjung apa aja Pak? Seperti yang saya sebutkan tadi, aktivitasnya bisa memancing, kemudian trekking. Kita ada trekking ke kaki Gunung Salak. Berapa jauhnya? Itu nanti kita pick up, jauhnya itu dalam nggak sampai 5 km sih Pak. Kita bisa jalan, ataupun kita kan ada kendaraan pick up nih. Kita pick up dari sini sampai titik tertentu sehingga dia bisa melakukan hiking. Ada outbound juga? Outbound bisa. Kita kerjasama outbound dengan vendor di luar, kemudian juga kita sendiri juga bisa sih mengadakan outbound. Kemudian kita juga ada spot-spot untuk berfoto ria. Kemudian kita juga ada skema plantation untuk beberapa buah anggur dari berbagai jenis seperti itu. Nah, untuk kamarnya sendiri ada berapa dan tipenya apa saja? Ya, kalau kamar itu totalnya 82 Pak. Jadi tipenya itu ada lodge A yang diisi dengan 2 tempat tidur untuk 2 orang, kemudian lodge B itu 4 orang, dan lodge C bisa 6 orang. 82 ya. Jadi memang konsepnya kemah sih Pak ya. Artinya lodge itu terdiri dari beberapa bedroom yang bisa diisi 2, 3, 4 bahkan 6.
Kalau rate-nya berapa Pak? Mulai kapan? Kalau rate untuk publishnya starting dari 1.200.000. Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Tribuners. Ada Masjid Songkoreja yang menjadi ikon baru di Kabupaten Bone. Masjid ini baru diresmikan dan perdana digunakan untuk sholat berjamaah pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan menariknya, bangunan masjid ini dikelilingi Asmaul Husna di seluruh dindingnya, Tribuners. Selain itu, Songkoreja yang juga dikenal sebagai Songko Tubon ini juga telah dipatenkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait keunikan masjid ini, sudah ada Kasdar Kasau dari Tribun Timur yang akan menyampaikan untuk Anda. Silahkan Kasdar. Baik rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan bahwa di Kabupaten Bone ini ada satu ikon yang menjadi unik karena ikon ini dibangun sebuah masjid yang dimana masjid itu menjadi unik karena berbentuk pada kubahnya berbentuk Songkoreja. Mana Songkoreja ini merupakan peninggalan sejarah yang dimiliki oleh Kerajaan Bone pada zaman kerajaan. Jadi Songkoreja ini adalah berupa mahkota ini milik Kerajaan Bone yang ke-32 di Maponyuki dan saat ini sudah menjadi waris. Masjid Songko ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Macani, Kecamatan Tanetra Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan dapat saya juga laporkan bahwa di Masjid Songkoreja ini dapat menampung jemaah hingga sekira 500 orang dan masyarakat Kabupaten Bone menyambut baik atas inisiatif Bupati Bone membangun Masjid Songkoreja. Ini Bupati Bone Andi Pati dan Masjid Songkoreja ini dibangun atas sumbangan seluruh masyarakat Kabupaten Bone dan tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Bone. Dan Songkoreja ini sangat banyak sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Bone dan pada malam salat tarawih apabila pengunjung tidak cepat datang ke lokasi maka tidak akan kebagian tempat dan misalnya masyarakat juga sholat di luar ataupun di teras Masjid Songkoreja. Begitu rekan Ariska, dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Bone kembali ke studio. Baik, terima kasih. Dan Tribuners, itu tadi laporan dari Kasdar terkait keunikan Masjid Songkoreja. Terima kasih Kasdar. Tribuners, informasi terakhir Ariska akan ajak Anda menuju ke kawasan Mekarnas Manado. Di sana menjadi salah satu lokasi favorit dan banyak diburu masyarakat jelang buka puasa Tribuners. Ada sejumlah tempat hiburan keluarga yang bisa Tribuners temukan, seperti pasar malam hingga pusat kuliner yang menyuguhkan beragam kuliner lezat. Dan seperti apa suasana di sana saat jelang berbuka puasa akan diinformasikan oleh Nilton Durado dari Tribun Manado. Silahkan Nilton. Baik rekan Ariska, masyarakat Kota Manado memang selalu datang ke kawasan Megamas menjelang berbuka puasa maupun hingga setelah berbuka puasa. Megamas Manado memang selalu dijadikan kawasan kuliner pada saat bulan Ramadan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Nah, berbagai kuliner disajikan atau dijual di kawasan Megamas dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 10.000 hingga 30.000-an. Selain kuliner, ada juga pasar malam yang dihadirkan oleh pengelola Megamas untuk menghibur keluarga-keluarga yang datang setelah berbuka puasa. Ada kurang lebih dari pantauan Tribun Manado, kurang lebih ada 4 wahana yang disiapkan untuk menghibur masyarakat Kota Manado yang datang
pasca berbuka puasa dan menghibur keluarga anak-anak mereka ataupun sekedar jalan-jalan dengan keluarga yang ada di Kota Manado. Setiap wahana yang dihadirkan oleh pengelola kawasan Megamas itu dibanderol dengan harga 5.000 sampai dengan 10.000 per 30 menitnya. Kurang lebih ada 3 titik yang dihadirkan pengelola kawasan Megamas untuk kuliner. Itu ada 3 titik yang tepat di lapangan basket, lalu di sebelah di samping Megamas dan juga di Jangkar Sandar. Tergantung masyarakat Manado mau pilih nongkrongnya di mana atau ngabuburitnya di mana, tapi semua 3 tempat ini menyajikan berbagai kuliner dengan ciri khasnya masing-masing. Sekian rekan Arika. Baik, terima kasih atas informasinya Milton dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri percobaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.